Oke, kembali lagi dengan e-guru menjadi guru era digital. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mensimulasikan soal yang sudah kita buat kemarin. Di sini saya masih di dashboard guru ya, quizzes.com/admin. Kemudian kita masuk di Quizku. Nah, di si Quizku ini merupakan daftar soal-soal yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, gitu ya. Ini soal yang sudah pernah kita buat kemarin, yaitu soal PKN kelas 10-11. Kita coba klik. Kemudian ini ada berbagai menu untuk bermain. Di bagian sini ini merupakan permainan biasa. Jadi ini sistemnya latihan ya. Jawaban di latihan ini itu tidak akan tersimpan di bagian hasil sini. Nah, gitu. Karena kita mau memainkan game secara langsung, kita langsung klik main langsung. Ada juga yaitu pemberian tugas, yaitu di fitur jadikan PR. Kita coba dahulu mainkan langsung. Nah, di sini ada mode bermain. Mode bermain tim. Nah, ini artinya itu minimal 2 orang, yaitu dikerjakan secara berkelompok. Skor dikelompokkan dari kelompok tersebut. Kemudian klasik itu merupakan individu. Jadi satu orang ini bisa. Ujian, kalau ujian ini tidak ada embel-embel apapun, baik nanti mode game, baik nanti meme dan segala macamnya, itu tidak ada di mode ujian. Tapi mereka membutuhkan login dari Quizzes, artinya mereka mendaftar ke Quizzes. Kalau tim dan klasik ini tidak perlu mendaftar ke Quizzes. Oke, kita coba klasik saja karena kita bermain satu orang. Nah, ini kita juga bisa memilihkan, kita bisa membagikan link soal kita ke kelas. Kita coba lihat ini ya, klik. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, kita hanya bisa memilih satu ya. Kita portal saja karena kita bermain secara langsung. Nah, di bagian bawah ini ada pengaturan lanjut. Di sini ada berbagai pengaturan yang dapat kita gunakan. Yang pertama, peluang siswa, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Terbatas. Oke. Jadi satu akun itu tak terbatas gitu ya. Kemudian nama faktor yang dapat menggunakan generator nama quizzes yang menyenangkan. Ini fitur yang ada di Quizzes. Tunjukkan pertanyaan di game. Nah, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan mereka. Jadi kalau seandainya jawaban mereka benar, maka akan ditampilkan warna hijau nanti ya. Saya coba aktifkan untuk mengetahui fiturnya. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Kemudian siswa dapat melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Nah, setelah peserta didik mengerjakan soal di fitur ini, mereka dapat melihat preview jawaban mereka. Ini kalau kita mengaktifkannya ya. Nah, ini ada pengaturan permainan. Ini ada power up. Nah, ini sistem bonus ya yang ada di Quizzes. Ini poin ya, poin permainan, bukan poin nilai, poin permainan. Karena quiz itu kan gamification, artinya pembelajaran yang digabungkan dengan permainan. Waktu, ya, waktu ini siswa melihat penghitungan waktu mundur setiap pertanyaan. Nah, ketika ada pertanyaan, mereka bisa melihat di sini nanti mundur sampai durasi yang kita tentukan setiap soal yang kemarin kita sudah buat. Kemudian tunjukkan papan peringkat. Nah, setelah kita mengerjakan soal, contohnya kita mengerjakan setiap soal, maka kita diberikan ranking oleh Quizzes, kita di urutan nomor berapa, seperti itu. Itu kalau kita mengaktifkannya. Itu kemudian tunjukkan papan peringkat sudah. Kemudian pertanyaan acak. Nah, ini jangan khawatir, bisa didik nyontek karena Quizzes memiliki fitur pertanyaan diacak. Nah, selain pertanyaan juga ada jawaban diacak. Contohnya A bisa jadi D, D bisa jadi C, C bisa jadi B, seperti itu. Jadi jangan khawatir, peserta didik
mencontek gitu ya. Kemudian pertanyaan rekomendasi penebusan. Nah, ketika kita salah, Quizizz memberikan penawaran mau nggak memperbaiki nilai kamu. Nah, itu Quizizz memberikan fitur itu. Kalau kita mengaktifkannya, nanti peserta didik bisa memperbaiki nilai mereka ketika mereka salah gitu ya. Kemudian perlihatkan meme. Nah, di bawah ini ada meme. Di sini ada keterangan acak ya. Acak itu fitur Quizizz yang memperlihatkan meme secara acak dari guru-guru yang lain. Kalau kita mau membuat meme kita sendiri, kita bisa klik di sini. Ini meme kita ya, yang kemarin kita buat. Kemudian kita coba lanjutkan. Setelah kita lanjut, kita otomatis mendapatkan kode. Kode ini itu selalu berubah-ubah ketika kita memainkan game. Ketika kita mengklik seperti ini, otomatis tercopy. Nah, kita bisa join game dengan mengklik join myquiz.com, ataupun kita bisa masuk ke Quizizz/join. Nah, kita coba langsung soal ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita copy link ini, kemudian kita bagikan ke peserta didik kita. Nah, di peserta didik bisa masuk ke quizizz.com/join ataupun di myquiz.com ya, join myquiz.com ataupun di quizizz.com/join. Itu sama saja. Kemudian setelah kita memberikan kodenya ke peserta didik, mereka masuk ke sini, kemudian memastikan atau memasukkan kode di enter a game code. Di sini ada 6 kode, kemudian kita pastekan. Lalu kita join di sini ya. Setelah itu kita isikan nama, kita wajib mengisikan nama. Nailul Faza. Nah, setelah mengisikan nama, kita klik start. Nanti baru masuk ke dashboard guru. Di sini ada pengaturannya. Ini sound effect, read cloud ini untuk yang apa ya? Yang mungkin tidak bisa melihat pandangan dengan jelas, ini bisa dibacakan oleh Google Voice nanti soal dan jawabannya. Sound effect itu suara sound dari permainan ini, musik meme. Nah, kita coba langsung saja start game. Nah, kita coba masuk ke punya siswa. Ini punya siswa ya. Masuk ke guru. Nah, di guru ini udah ada apa namanya? Daftar siswa yang join. Kita bisa menghapusnya mereka karena nama mereka ngawur ya. Ngawur. Kita bisa menghapus dari daftar permainan. Jika sudah masuk semuanya, kita klik mulai. Agar sistem permainan terkoordinir, maka guru dapat menjadwal waktu permainan. Contohnya nanti jam 8 kita akan ujian. Jadi perhatikan di grup dan lihat link yang dibagikan Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, karena sistem permainan ini secara live dan langsung, jadi harus bersamaan. Ketika kita sudah mengklik mulai, ini mulai, itu nanti siapapun yang memiliki kode ini tidak bisa login kembali karena sudah dimulai. Kita coba start. Oke. Kita kerjakan saja. Nah, ketika jawaban benar maka akan tampilan warna hijau tadi, correct gitu ya. Nah, ini power up, ini sistem poin di mode permainan.
Itu jawaban salah karena yang pertama kita memilih 3 jawaban benar. Kalau tidak terchecklist semuanya, maka jawaban dianggap salah. Ini meme kita yang sudah kita buat. Jawaban benar Nah, ini fitur untuk memperbaiki jawaban yang salah kita. Ini 1, 2, 3 itu pilihan soal. Ya, ini tergantung mana yang kita pilih. Dan jawaban benar di meme kita yang sudah kita buat tadi. Oke, soal selesai. Kuis ini sangat asik sekali kalau kita buat untuk permainan secara kelompok gitu ya, karena ada kompetensi di dalamnya. Oke, kita masuk dashboard guru. Nah, di sini kita bisa melihat jenis jawaban atau preview soal yang peserta didik mainkan gitu ya. Nah, kita coba kembali ke dashboard guru. Kita klik keluar. Nah, di sini di kuis ini merupakan daftar soal kita. Kalau kita mau melihat review jawaban dari peserta didik kita bisa klik hasil. Nah, di sini ada hasil. Nah, ini dilakukan 8 menit yang lalu. Ini ya, soal PKN kelas 12. Kita bisa klik di sini, ada total peserta ada 1 orang. Ini kita bisa melihat pertanyaannya keseluruhannya. Ini dalam bentuk blok-blok seperti ini ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk mencetak peserta didik, kita bisa klik cetak. Ini dalam bentuk PDF ya. Ringkasan pertanyaan, ringkasan permainan, atau hasil semua permainan. Kita klik semuanya saja. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ringkasan ya, ringkasan dari jawaban peserta didik. Oke, kita kembali. Untuk mendownload dalam bentuk Excel, kita bisa klik unduh di sini. Oke, menunggu. Nah, di sini langsung tercetak. Coba klik, kita lihat previewnya. Nah, ini Nailul Faza dengan jawaban seperti ini, dengan skor 8000. Ini skor permainan ya, bukan skor jawaban. Kalau nanti ada permainan lagi, nanti tambah ke samping sampai penuh. Kita coba close saja. Nah, tadi di Excel ini gunanya untuk apa namanya, mungkin bisa digunakan ibu guru mengecek validitas dan reliabilitas dari setiap soal. Nah, jadi mungkin jawaban nomor 1 itu banyak yang salah, mungkin kemungkinan
kemungkinan soal itu terlalu sulit. Kalau seandainya jawabannya terlalu banyak yang benar, berarti kemungkinan itu soalnya kemudahan. Nah, itu bisa Bapak Ibu guru sesuaikan. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat pekerjaan rumah di soal kita. Kita bisa klik di sini soal kita lagi yang sudah kita buat ya, klik. Nah, kemudian kita beralih ke jadikan PR. Nah, klik. Kemudian kita atur tanggalnya. Ini ada keterangannya, 1 day and 6 minutes from now. Artinya 1 hari dan 6 menit dari sekarang. Kalau kita mau men-setting 1 minggu, 4 hari, ini tanggal. Oke, ini ya tanggal ya, ini jam. Ini tanggalnya di sini. 1 minggu berarti kemungkinan jatuh pada tanggal 21. Nah, 20 aja ya. 20 biar 1 minggu. 7 hari dari sekarang. Nah, ini pengaturannya sama di bawah ini. Bisa Bapak Ibu guru sesuaikan. Oke, kita bisa membagikan lewat kelas juga. Ini jika sudah, kita klik lanjut. Nah, kode ini kita bagikan ke peserta didik kita. Dalam kurun waktu 7 hari mereka harus mengerjakan. Jika lebih dari itu, maka mereka dianggap tidak mengerjakan soal, karena kode ini pastinya akan kedaluarsa jika melebihi 7 hari atau lebih dari yang kita tentukan. Oke, sampai sini cara mensimulasikan soal kita. Nah, di sini ada keterangan ya di hasil. Ini assignment, ini artinya itu dilakukan secara pekerjaan rumah atau PR. Nah, live itu artinya live karena kita bermain secara langsung dengan peserta didik. Nah, ini nanti kalau sudah ada peserta didik yang mengerjakan di bagian PR, maka otomatis akan ada daftar nama mereka di bawah sini. Oke, sekian tutorial bagaimana cara mensimulasikan atau mensimulasikan soal kita ke peserta didik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru. Salam sukses. Semoga pendidikan Indonesia semakin ke depan semakin maju. Amin.